Pada dasarnya ini adalah sesuatu yang bukan bukti baru, dan bukti dari fotokopi salinan ijazah yang dilegalisir milik Pak Jokowi di KPU RI maupun di KPUD Jakarta ini sudah merupakan materi dari persidangan nanti yang sudah diuji coba dan sudah dicek oleh Puslapor Polri, bahwasanya mereka ini ingin menggiringkan opini-opini kepada publik bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu dengan menampilkan ijazah fotokopi salinan yang sudah dilegalisir. Dan ini sebetulnya menandakan bahwa salinan legalisir ini yang dikeluarkan oleh institusi yaitu Universitas Gadjah Mada sudah menunjukkan bahwa ijazah beliau itu asli dan ijazah beliau itu ada di tangan beliau, ya. Jadi narasi-narasi yang dilontarkan oleh mereka itu adalah narasi-narasi kebohongan yang menjurus kepada penggiringan publik secara negatif bahwa ijazah beliau itu palsu. Dan kami katakan bahwasanya mereka sudah desperate, sudah putus asa untuk menampilkan ijazah-ijazah yang baru, ya, yang menurut mereka ini bisa menguatkan argumen-argumen mereka. Pada dasarnya semua itu adalah omong kosong belaka, dan kita melihat dan kita berharap kepada pihak kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk segera bisa menuntaskan seluruh rangkaian penyidikan baik saksi pelapor, saksi terlapor maupun saksi ahli, sehingga opini-opini yang selama ini mereka bentuk dan merasa mereka sebagai gerombolan teroris yang kebal hukum di mata masyarakat ini dapat terbantahkan, karena narasi-narasi mereka yang sudah semakin gila dengan mengunjungi makam dari keluarga Pak Jokowi itu sudah menandakan bahwasanya mereka ini bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran atas kebencian-kebencian mereka yang mungkin saja mereka ini mempunyai orang besar di belakang yang membiayai mereka, dan mereka sudah dikejar untuk segera menuntaskan apa kewajiban mereka. Untuk itu kami seluruh rakyat Indonesia yang mendukung Kepolisian Republik Indonesia segera untuk menuntaskan itu. Jayalah Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, saya mewakili masyarakat secara umum, itu berharap sekali agar kasus ini bisa segera dilanjutkan ke tahap perkara hukum yang lebih tinggi, ya. Kita berharap bahwa tahapan yang lebih tinggi, kita berharap bahwa masalah ijazah palsu yang sudah berlarut-larut ini menyita perhatian seluruh bangsa Indonesia ini bisa dengan segera dituntaskan. Seandainya memang ternyata tidak terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak terbukti sebetulnya mencemarkan nama baik, menodai, menghina Pak Jokowi, ya sudah diputuskan bahwa sebetulnya tidak terjadi pencemaran nama baik di sini. Tapi seandainya memang betul bahwa terbukti dan sudah ada buktinya, kami yakin bahwa pernyataan-pernyataan dari Pak Roy dan kawan-kawan itu dengan secara sangat rendah mencemarkan nama baik Pak Jokowi dan keluarga, maka sebaiknya memang penegakan hukum diterapkan di Indonesia ini. Orang harus tahu bahwa itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan di Indonesia ini. Jadi kami bukannya ingin agar Pak Roy Suryo itu dihukum, kami justru ingin mengatakan kalau memang mereka adalah orang-orang yang bersih dari tuduhan penghinaan, pencemaran, ya dibebaskan saja. Tapi kalau tidak, kalau benar ini buktinya cukup untuk mengatakan bahwa memang sudah terjadi pencemaran, maka sebaiknya ini juga ditindaklanjuti ke tahap yang lebih tinggi. Ya. Tapi sebelumnya salinan ijazah yang kemudian didapat oleh Roy Suryo dan kawan-kawan dari KPU itu disebut sebagai novum baru. Ada novum Itu kan dari yang kemarin-kemarin saja. Jadi gini loh ya teman-teman, aku jadi ketawa sedikit. Kenapa? Itu bukan novum. Yang dinamakan novum itu adalah bukti baru.
kalau berbicara ijazah terus kemudian yang ada pada KPU perbedaannya hanya stempel karena ada legalitas, itu bukan novum. Kecuali, tapi yang perlu disampaikan kepada publik bahwa di sini kita melihat betapa rendahnya pengetahuan tentang novum. Novum itu diatur setelah inkrah. Kalau terkait surat edaran Kapolri bahwa bukti baru bisa memproses kembali baik itu tahap SP2 Lid maupun SP3, SP2 Lidik ya, SP3 Lidik, SP2 Lid ya, penghentian penyelidikan, terus kemudian SP3 itu ada novum. Novum itu bukti baru yang tidak pernah disajikan. Paham ya teman-teman ya? Jadi jangan kita sesat terus nih. Ya. Novum. Ya novum. Ini hal yang sangat menggelikan menurut saya. Dan perlu diingat teman-teman, yang datang kemari ini adalah para relawan yang melaporkan di 3 Polres. Tadinya 5 ya. 5 menjadi 3. Ya. Kita tidak ada urusan korelasi dengan laporan Bapak Insinyur Joko Widodo. Tetapi hari ini kita menekankan bahwa tahap proses ini harus dilewati. Bahwa proses sampai dari lidik, sidik, BAP, tersangka dan lain-lain itu harus dilewati. Nah saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Nah kalau sudah penyidikan, emang mau diapain lagi nih? Stagnan nih, ya kan? Ya kami mendesak, memberikan teguran kepada Mabes Polri untuk segera menegur Polda Metro Jaya. Ya apabila tidak kami propamkan. Ini tidak boleh main-main ini. Cuman saya yakin betul bahwa Polda Metro sekarang lagi mempersiapkan. Tetapi kami tetap memberikan fungsi kontrol kita sebagai masyarakat yang pelapor. Ini wajib kita fungsi kontrolnya untuk mendesak supaya segera. Karena kenapa? Ada yang sangat menyedihkan. Yang menyedihkan adalah teroris datang ke makam. Ini hubungannya makam apa sih? Apa sih makam ini? Teman-teman coba teman-teman, ini analogi kita jadi buntu gara-gara orang-orang seperti ini, bahwa tidak ada lagi hal yang bisa dia sampaikan. Novumnya juga bukan novum, ya kan? Ya ke makam deh. Ya kan, lama-lama kita ziarah semua nih, ya kan. Nah, Bang Fred, saya tahu persis ya bahwa bukti-bukti itu sudah sangat cukup untuk menetapkan orang-orang ini menjadi tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa juga harus segera ditetapkan menjadi tersangka dan ditangkap dan segera ditahan? Karena orang-orang ini terus merusak nalar publik, terus merusak media-media kita yang ditonton oleh masyarakat Indonesia. Mereka membangun narasi-narasi yang merusak, narasi kebencian. Coba apa hubungannya sampai yang terakhir tadi kata Bang Andi itu ke makam, itu kan merusak nalar kita. Kemudian Wapres Gibran terus-menerus dicari-cari, dibangun narasi-narasi hoax, kebohongan. Inilah yang kita tidak mau. Ya, jadi dengan segala hormat kepada Polda Metro Jaya, kepada Mabes Polri, ya kami meminta segera tetapkan teroris ini menjadi tersangka, segera tangkap mereka, tahan mereka, karena memang mereka merusak nalar publik, mereka merusak media wacana semua di media-media kita. Mereka apapun yang mereka sampaikan narasinya semua tidak ada yang benar, semua narasi-narasi kebohongan. Saya tambahkan lagi tadi mengenai bukti baru. Kita semua masyarakat Indonesia sudah dipampangkan bahwa waktu Bareskrim Mabes Polri menggelar itu sudah diperiksa dari KPU, itu dokumen sudah diambil dari KPU. KPU-nya sudah diperiksa juga, sudah ditanyain tentang dokumen itu. Sekarang publik dibohongi lagi. Ini yang kalau terus-menerus seperti ini, nanti besok dibangunnya lagi wacana, ditemukannya lagi entah apa, dibangun lagi wacana-wacana yang kalau besar. Ada haternya ya? Nanti ada. Saudara, di tangan saya sudah ada salinan ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo yang telah dilegalisir oleh pihak Universitas Gadjah Mada dan bertuliskan mengesahkan fotokopi sesuai dengan aslinya Yogyakarta dan ditandatangani oleh dekan. Dan ini adalah salinan ijazah Presiden ke-7 yang didapat oleh Roy Suryo CS. Bagaimana mereka mendapatkannya dan apakah ijazah ini dapat menjadi novum baru? Saya akan langsung tanyakan kepada
penuding ijazah palsu Jokowi, Bung Roy Suryo. Iya. Sehat, Bung? Alhamdulillah. Oke. Dan juga ada Bung Bonatua Silalahi, Ini pengamat kebijakan publik. Pengamat baru yang paling berjasa untuk mendapatkan ini. Karena pertama kali Ya, Bung beliau, Bona yang kemudian mempublikasikan ini kepada publik dan berhasil mendapatkan dari KPU. Iya. Oke, bisa dijelaskan Bung Bona bagaimana kemudian prosesnya sampai pada akhirnya Anda dapat salinan ijazah ini resmi dari KPU? Saya temukan bahwa melalui ini ya, Bisa ditunjukkan lagi. melalui skema ini mapping public policy ini, saya menemukan bahwa ada semacam kebuntuan pada progres penelitian ijazah karena terbentur pada undang-undang privasi. Ya. Jadi saya paling ingat itu Pak Jokowi bilang hanya pengadilan lah yang berhak menyuruh dia menunjukkan ijazahnya. Dia benar satu sisi, tapi kan di atas hukum ada namanya kebijakan polisi, kebijakan publik. Saya selaku orang pejabat publik merasa terpanggil. Ini kok jadi main-main hukum, sementara kan kita tahu sendiri publik lebih tinggi hukum daripada hukum. Kita sampai pada kesimpulan bahwa ada salinan ijazah dari pejabat negara yang sifatnya public domain. Artinya bisa diakses oleh publik. Bisa diakses publik dan dilindungi oleh Undang-Undang 45 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi ini. Dan juga diturunkan ke Undang-Undang KIP ya, nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sehingga barang yang ini yang sudah diserahkan ke sini, fotokopi yang ini, fotokopi yang dilegalisir oleh UGM ya, diserahkan oleh tim sukses, itu bisa kita minta. Klaim Anda, Bung Bona, karena Anda menyebutkan mendapatkan resmi dari KPU dan itu harus dibuktikan. Bisa Anda buktikan bagaimana prosesnya? Karena ini suratnya ya? Nah, salah satunya ini saya ambil sampling untuk yang di KPU pusat. Oke. Jadi pertamanya itu saya beremail tanggal 3 ya, beremail. Setelah saya beremail, saya kirimkan alasan saya ya. Permohonan informasi publik ya? Ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Oke. Terkait salinan ijazah atas nama Joko Widodo. Iya, benar. Oke, baik. Nah, habis dari sini mereka langsung ngasih daftar hasilnya ya dengan memberi kita nomor ini, Pak. Nomor registrasinya. Di sini ada step-stepnya. Masukkan tadi nomor itu dan email kita, dia kasih tahu. Oke. Nah, ini ada 1, 2, 3. Saya tunggu ya cukup lama. Setelah mereka konfirmasi, akhirnya saya kasih somasi. Anda sempat mensomasi KPU? Iya. Setelah saya keberatan, mereka jawab besoknya. Dia bilang, maaf informasi Anda tidak bisa. Kami sudah buat undang-undang keputusan nomor 731 yang rame itu. Artinya KPU sempat tidak dalam tanda kutip mau memberikan salinan ini karena terhalang keputusan KPU nomor 731. Iya, karena bukan terhalang, tapi memang sengaja menghalang saya. Anda berasumsi itu sengaja menghalangi Anda? Iya, karena dari sini ketahuan. Karena salah satu poinnya adalah tidak boleh menunjukkan Itu file 16 ijazah. ya, 16 Dari 16 poin salah satunya adalah ijazah. Nomor 13 itu file ijazah. Ketahuannya begini juga Mas Dibu. Oke. Jadi dari sini peraturan 731 itu ternyata dibuat tanggal 21 Agustus, disahkan. Permintaan saya tanggal 3. Dan setelah itu memang sudah dicabut kembali. Udah, karena Tapi kebetulan rame prosesnya. ya rame, dan ini terus terang behind the scene-nya ya, kan Komisi 2 mau mengadakan MPP dengan KPU ya, kita berikan masukan ke Komisi 2 sehingga Komisi 2 keras banget gitu loh gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah sehari setelah KPU dipanggil Komisi 2 KPU mencabut. Oke. Saya kan dikirimin tadi keputusan itu. Saya kan langsung melakukan keberatan atas jawaban mereka. Jadi keberatan saya jabarkan ini. Tanggalnya saya kasih keberatannya. Oke, ini surat keberatan yang Anda berikan kepada KPU ya? Atasan PPID. Tadi kan menjawab PPID. Nah, prosedur KIP-nya, undang-undang KIP-nya, saya harus melakukan keberatan terhadap atasan PPID, yaitu Sekjen. Oke. Nah, Sekjen saya ajukan keberatan, akhirnya dia kirim surat. Itu kirim surat, jawabannya undangan. Oke, ini undangan dari KPU kepada Anda untuk mendapatkan file ini. Oke, ini tertulis Kamis 2 Oktober 2025 pukul 12.30 ya? Iya. Kantor Komisi Pemilihan Umum. Iya. Saat itu Anda bertemu dengan siapa? Petugas PPID. Petugas PPID. Petugas PPID. Iya. Oke. Undangan ini langsung saya sebar ke tim kita ya. Tim dalam hal tadi seperti saya bilang, kita ini estafet ya. Memang fungsi saya mengejar ini, saya serahkan ke beliau-beliau ini. Oke, artinya sejauh ini yang Anda dapatkan adalah salinan ijazah Jokowi untuk persyaratan tahun 2019. Iya.
dan akan menyusul diberikan yang persyaratan tahun 2014. Harusnya begitu. 14 ya. Tapi sampai saat ini Belum ada undangan lagi. Oke, sebelum saya beralih ke Bung Roy, saya ingin tanyakan dulu, Anda ini kan sebagai pengamat kebijakan publik, apa yang kemudian membuat Anda begitu gigih untuk kemudian mendapatkan file ini? Saya agak terpancing ya, karena Pak Jokowi tadi selalu bilang hanya hak pengadilan yang memerintahkan dia untuk menunjukkan ijazahnya. Saya selaku publik kan merasa bahwa publik itu lebih tinggi dari hukum. Dalam hal ini saya berpikir, tidak boleh mentok seperti ini, jangan rakyat dibenturkan dengan hukum. Maka saya berpikir, saya jadi semangat ini mencari jalan lain untuk memperoleh salinan yang disetarakan. Ini kan salinan yang disetarakan dengan asli ya, karena disahkan oleh UGM. Seperti itu. Oke. Ya, alhamdulillah. Udah tadi. Udah nih, sudah. Nah, Enggak, sekarang maksud saya gini. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu ya gitu. Jadi artinya apa? Dari sisi dimensi, meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak merubah yang namanya jarak, struktur dan sebagainya. Dan di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu ada agak ke atas, dan di mana huruf A-nya itu keluar dari logo, mencotot keluar. Artinya apa? Ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding lainnya, 1115 milik Fronojiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, yang beberapa waktu yang lalu kami bersiarah ke sana. Kami itu bersiarah loh ya. Jadi laknat kalian yang yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya ya. Dan ijazah nomor 1117 miliknya Sri Murtiningsih. 3 ijazah itu identik, sama persis. A-nya masuk ke dalam, Z-nya masuk ke dalam. Dan ini tidak sama. Jadi apakah masuk akal? Apakah logis ketika 4 ijazah yang katanya sama-sama lulus pada tanggal 5 November 1985 itu ternyata yang 3 sama, yang 1 berbeda. Jadi kalau yang 1 berbeda itu pasti cetakannya berbeda pada hari yang berbeda, jadi itu 99,9% palsu. Jadi terima kasih Pak Dr. Bonatua yang sudah mengupayakan. Terima kasih Dr. Tifa, dan terima kasih seluruh tim ya, seluruh kuasa hukum yang ada di sini, terutama juga Pak Al-Katiri yang luar biasa membersamai kami, dan juga tim anti kriminalisasi dan juga anti pendekatan kepada para yang aktivis membersamai kami selama ini di bawah Mas Kosinudin. Jadi saya kira itu ada tambahan lain. Bang, kalau kemarin ke makam keluarga Pak Jokowi seperti apa dulu? Ya kami sebenarnya ke sana itu untuk satu ziarah, dan kedua untuk melihat karena apa? Karena menurut penduduk sekitar yang sempat diwawancara secara eksklusif oleh Dr. Tifa, itu ada sesuatu. Ada sesuatunya belum akan kami ceritakan sekarang, karena itu merupakan bahan bagi buku kami selanjutnya. Gitu. Tujuannya adalah penelitian. Jadi penelitian ilmiah ya. Jadi kami itu ilmiah, nggak ada sirik sama sekali, nggak ada kemudian tujuan jahat, fitnah, dan difitnah oleh para termul-termul jahat itu. Ya gitu. Jadi kami berterima kasih juga kepada Wapres ya juga, yang ternyata justru sedikit lebih pintar daripada termulnya. Ya, yang mengetahui kondisi kami ketika kami ziarah ke sana. Itu ya. Update yang di Barreskrim bagaimana? Update yang Barreskrim, kami kemarin ke sana, kemudian memberikan untuk supaya itu dibuka kembali. Tapi terus terang sampai dengan hari ini belum ada update. Ya. Ini akan kami masukkan lagi, karena ini termasuk alat bukti baru, ya, novum baru, ya, yang mana ini adalah nanti akan kita cek ya. Ini juga di nomornya nggak ada, semua juga ditutup-tutupi, dan kemudian akan kita cek apakah betul bahwa Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim ini aktif dekan pada tahun 2012. Ya gitu. Kalau aktif ya alhamdulillah. Tapi kalau kemudian ini nanti akan kita lihat periodisitasnya ya. Karena pengesahnya juga berbeda. Ketika yang 2019 yang kita dapatkan dari KPU pusat itu yang menandatangani adalah Dr. Budiadi.